Assalamualaikum sahabat sehat. Bertemu lagi nih dengan kami, mahasiswi Prodi D3 Kebidanan, Institut Teknologi Kesehatan dan Bisnis Geraha Ananda Palu. Nah, sahabat sehat, di sini kami akan membahas mengenai pemberian ASI eksklusif. Nah, yang bagaimana sih pemberian ASI eksklusif itu? Nah, untuk bunda-bunda yang ingin tahu, yuk disimak videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan, moms. ASI adalah air susu ibu yang merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. Sedangkan ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain. Manfaat ASI yaitu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, dan meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan janin. Manfaat yang didapat oleh ibu dengan memberikan ASI secara eksklusif adalah membantu mencegah terjadinya kanker payudara, dapat mempercepat kembalinya rahim ke keadaan normal, memperpanjang masa bebas menstruasi. Selain itu, ASI mudah didapatkan. Yang terpenting, ASI mampu mempererat hubungan batin antara ibu dan anak. Tidak hanya ibu yang merasakan manfaat dari ASI, anak juga merasakan manfaatnya. ASI yang didapat dari ibu memiliki komposisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi, melindungi bayi dari penyakit, meningkatkan kecerdasan bayi. ASI memiliki suhu yang cocok untuk bayi, dan yang terpenting adalah kebersihan itu sendiri. Kerugian dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayi akan berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti infeksi pencernaan, infeksi saluran pernapasan bagian atas, hingga infeksi pada telinga. Selain gangguan kesehatan yang disebabkan oleh infeksi, bayi juga akan lebih rentan mengalami penyakit non-infeksi saat pertumbuhan usianya, seperti misalnya obesitas, alergi, kekurangan gizi, asma, hingga eksim. Berikutnya yaitu dampak bagi ibu apabila tidak memberikan ASI pada bayinya. Yang pertama yaitu bertambahnya kerentanan terhadap penyakit baik anak maupun ibu. Yang kedua yaitu biaya kesehatan untuk pengobatan. Yang ketiga yaitu kerugian kognitif yang berdampak hilangnya pendapat bagi individual. Yang keempat yaitu biaya susu formula. Dan yang terakhir yaitu terjadinya bendungan ASI. Hai bunda-bunda semua, mau tahu bagaimana sih teknik menyusui? Yuk kita simak sama-sama teknik menyusui. Langkah pertama, ibu pada posisi rileks dan nyaman. Langkah kedua, keluarkan sedikit ASI dari puting susu, kemudian oleskan pada puting susu dan areola.
Langkah ketiga, teknik memegang bayi, yaitu kepala dan badan bayi berada pada satu garis. Muka bayi harus menghadap ke payudara, sedangkan hidungnya ke arah puting susu. Ibu harus memegang bayinya berdekatan dengan ibu. Topang badan bayi bagian belakang di samping kepala dan bahu. Langkah keempat, payudara dipegang dengan menggunakan ibu jari di atas, sedangkan jari yang lainnya menopang bagian bawah payudara, serta gunakan ibu jari membentuk puting susu sedemikian rupa sehingga mudah memasukkan ke mulut bayi. Langkah kelima, berilah rangsangan pada bayi agar membuka mulut dengan cara menyentuhkan bibir bayi ke puting susu atau dengan cara menyentuh sisi mulut bayi. Langkah keenam, tunggulah sampai bibir bayi terbuka cukup lebar. Langkah ketujuh, setelah mulut bayi terbuka cukup lebar, gerakan bayi segera ke payudara. Dan bukan sebaliknya ibu atau payudara ibu yang bergerak ke mulut bayi. Langkah ke-8, arahkan bibir bawah bayi di bawah puting susu sehingga dagu bayi menyentuh payudara. Langkah ke-9, setelah bayi mulai mengisap, payudara tidak perlu disangga atau dipegang lagi. Langkah ke-10, perhatikan apakah bayi menyusui dengan benar, seperti bayi tampak tenang, badan bayi menempel ke perut ibu, dagu bayi menempel pada payudara, mulut bayi terbuka cukup lebar, bibir bayi bagian bawah terbuka, areola yang kelihatan lebih luas di bagian atas daripada di bagian bawah mulut bayi. Bayi mengisap ASI cukup dalam, lembut dan tidak ada bunyi. Puting susu tidak terasa nyeri. Kepala dan badan bayi berada pada satu garis. Dan yang terakhir, kepala bayi tidak dalam posisi tengadah. Itulah tadi teknik menyusui ya bunda-bunda. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya bunda-bunda. Untuk para bunda-bunda yang sedang menyusui saat ini, terima kasih. Hai Moms, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak yang akan terjadi apabila bayi usia 0-6 bulan tidak diberikan ASI eksklusif. Kira-kira apa ya dampaknya? Nah, sahabat sehat dan bunda, sudah tahu tidak apa itu stunting? Jadi pengertian stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Berikut adalah data stunting di Indonesia pada tahun 2021. Wah, ternyata data stunting di Indonesia cukup tinggi ya Mams. Pasti Mams di rumah bertanya, apa ya hubungan antara stunting atau gagal tumbuh dengan ASI eksklusif? Berikut jawabannya. ASI eksklusif merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan pertumbuhan anak. Risiko terjadinya stunting disebabkan oleh kurangnya anak mendapatkan kolostrum lebih tinggi yang terkandung oleh ASI. Wah, ternyata ASI eksklusif ini sangat berpengaruh ya Mams bagi pertumbuhan anak. Sudahkah bunda memberikan yang terbaik untuk si kecil? Mari lakukan perubahan dengan memberikan ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan apapun, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan menurunkan angka stunting di Indonesia demi mewujudkan generasi bangsa yang tangguh dan berkualitas.